Oke, oke. Tes, tes. Oke, udah masuk ya harusnya. Oke. Oke, mungkin aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita udah masuk ya di pertemuan terakhir pada praktikum deep learning. Di pertemuan ke-12 terkait materinya graph neural network. Oke, sebelum dilanjut mungkin ini kalau misalnya ada suaranya, ada banyak suara ya, mohon dimaklumi karena ini kan aku bikin videonya di luar gitu ya. Oke, untuk materi kita kali ini itu terkait deteksi objek. Deteksi objek kita menggunakan modalitas Cascaded Convolutional Network. Nah, kalian bisa akses untuk papernya di link berikut. Kemudian terkait kode program, kalian bisa akses di GitHub-nya si IPAS, terus kemudian nama reponya MVCNN. Oke, oke. Nah, ini untuk repositorinya ya. Jadi di pertemuan kita pada kali ini terkait test detection ya. Nah, kita untuk library yang kita gunakan itu adalah MVCNN. Jadi MVCNN library yang uh, digunakan sebagai face detection yang diimplementasi dari TensorFlow sebagai sebuah pip package. Oke, jadi kenapa kita pakai MVCNN? Yang pertama itu karena dia untuk dari segi library-nya dia cukup kecil ya. Kemudian NTCNN juga emang lebih fokusnya untuk terkait deteksi wajah. Jadi makanya cocok ya untuk kita gunakan ya pada praktikum kali ini. Oke, dia untuk MTCNN sendiri dia deteksinya menggunakan bounding box ya. Jadi bounding box yang pernah kita bahas di praktikum sebelum-sebelumnya. Oke, di sini kalau kalian misalnya mau install itu udah cukup jelas ya terkait dokumentasinya. Ini kalian bisa baca-baca aja terkait dokumentasinya. Ini udah lengkap lah ya terkait cara instalasinya. Ini tinggal kalian pip install MTCNN. Terus kemudian nah di sini untuk pakai uh, MTCNN dia perlu TensorFlow dengan versi kurang lebih uh, lebih dari 2.12 gitu. Jadi kalian cek dulu versi TensorFlow dari apa namanya kalian itu apakah cukup atau enggak. Cara ngeceknya itu tinggal kalian keep list saja. Oke, keep list terus coba cari TensorFlow. Nah, di sini punya aku untuk TensorFlow sendiri dia di versi 2.21 ya. Yang berarti kan eh, sudah cukup untuk secara requirement-nya. Itu. Yang kalian bisa cek aja. Oke, terus ini untuk apa bisa contoh cara penggunaannya. Ini ketika kalau misalnya kalian udah install tadi ya, tinggal panggil aja MTCNN-nya, terus import, terus ini import load image biar nanti bisa nge-detect gambar yang kita kirim. Ini kan ada contoh ya untuk nge-load image-nya misal ikan.jpg. Jadi di sini nampilkan resultnya. Nah, output eh, contohnya itu dia nanti hasilnya kayak ini. Tuh. Oke, mungkin udah cukup ya terkait
dokumentasinya langsung aja langsung masuk ke langkah praktikum. Nah, di langkah praktikum ini kalian jangan lupa download dulu ya. Di langkah praktikum itu di nomor 11. Ini kalian masuk dulu ke linknya. Oke, ini jangan lupa login ke pakai akun Wade. Oke, nanti hasilnya kayak gini ya. Nah, ini tinggal kalian download aja, download semua. Download. Nah, nanti hasilnya kan berupa zip. Nanti tinggal kalian ekstrak aja zipnya. Oke, kalau udah tinggal kalian buka PS Code-nya, terus masuk ke folder tempat kalian download tadi di mana. Oke, karena aku udah masuk sini, ini mungkin aku lanjut jelasin aja ya. Oke, di sini ada beberapa library ya yang kita butuhin untuk uh, pertemuan pada hari ini dari OpenCP, apa kemudian Kinter, terus juga NumPy, OS pasti, kemudian uh, ini terkait film juga untuk nge-import image-nya ya. Terus juga yang ini yang kita gunakan library-nya untuk deteksi empty CNN. Tuh. Oke, ini kita bikin ada satu kelas ya. Satu kelas namanya aplikasi. Di dalamnya itu ada beberapa function dari nge-create widgetnya. Dia nanti kan, oh ini lebih ke GUI-nya. Ini kan nanti dia apa ngebikin menu barnya, file menu, setting, dan lain-lain. Terus sampai grafik frame-nya ini lebih ke GUI-nya, GUI. Terus ini juga ada function buat exit-nya. Nah, ini nge-capture buat ngedapatin frame. Frame nanti berupa bounding box gitu. Oke, terus kemudian di sini ada resultnya. Terus kemudian di sini ada function ya, get initial frame. Jadi nanti ini untuk mendapatkan inisial frame untuk gambarnya. Kemudian di sini untuk start sama stop. Oke, oke mungkin uh, sebelum tak jalanin, ini ada kita nge-define dulu untuk apa ya besaran input dari deteksi nanti. Misal input size-nya itu kita taruh di 160 kali 160, terus image size-nya di 480 kali 640. Oke, kalau udah ini tinggal kalian run aja. Tapi sebelum itu foldernya harus sama tadi ya. Kan ada tadi download folder NTCNN. Gitu. Oke, kalau udah tutup masuk. Oke, ini tinggal kalian run aja. Nah, kebetulan ini aku kayaknya belum tahu caranya atau gimana. Eh, kalau lagi nge-record itu nggak bisa tuh nampilin apa namanya dari si kameranya gitu. Nggak ke-record ya. Oke, mungkin tak coba ya. Mungkin kalau kalian ada tahu solusinya itu, nah, dia nggak nampil gitu. Cuman kalau misalnya aku mati stop recording, dia bisa. Nah, ini karena ini data otak-atik ya.
Oke, salah. Ini kan hampir ya bounding boxnya. Nah, cuman oke, itu dia nampil nanti untuk si bounding boxnya. Oke, tapi sebelum itu pastikan kalian udah download dulu untuk eh, apa namanya library yang akan digunakan. Jadi kalian install dulu baru tak jalanin. Oke, mungkin kayaknya gitu aja. Oke, untuk prosesnya itu kalian coba analisis ya pada sudut atau posisi apa dan tertutup seberapa banyak agar wajah kalian itu tidak terdeteksi oleh sistem. Jadi ini sekedar analisis. Nanti tadi langkah praktikum kalian coba run aja. Terus kalian coba atur-atur posisi kalian mungkin eh, kepala kalian menghadap kemana atau mungkin bisa kalian tambahkan beberapa objek di sekitar wajah kalian. Nah, nanti tinggal analisis di sudut atau di posisi apa wajah kalian itu tidak terdeteksi oleh sistem gitu. Kemudian yang kedua ini terkait modifikasi ya. Nah, kalian coba modifikasi GUI tersebut sehingga bisa menampilkan FPS atau frame per second dari proses deteksi wajah pada layar hipotek kiri atas. Nilai FPS yang tinggi lebih dari 30 menandakan proses deteksi wajah dilakukan secara real time. Jadi kalian tinggal tambahin aja fungsi buat nampilin FPS-nya. Oh ya, ini karena proses ya. Oke, nanti tinggal kalian tambah aja. Ada import misal kayak mungkin waktu. Nanti kalian tinggal tambahin tuh FPS-nya. Jadi ketika deteksi tadi ada muncul FPS yang kalian dapat itu berapa secara real time gitu. Oke, mungkin itu aja ya dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada kalian mau ditanyakan, mungkin langsung bisa ditanyakan di grup ya. Oke, terima kasih.